Jum, Jum. 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 Mana Jum tadi? Jum. Jumpa lagi dengan Irzam Ahmad YouTube channel. Mantap. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya mampir nih ketemu sama Mas Bro kita, teman lama ya. Jangan lama, lama Pol. Sahabat mancing Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Ya, suasana siang ini cukup sejuk ya. Sangat sejuk. Sangat sejuk sekali. Kita lagi berada di Montero Fishing Park. Fishing Park. Tempat teman-teman castinger yang mau belajar ataupun mendapat sensasi strike dengan jenis-jenis atau spesies yang beragam ya di sini ya. Yep. Sudah cukup lama Montero Fishing Park ini berdiri dan menjadi jujukan teman-teman casting di Surabaya dan sekitarnya. Nah, ini lagi ngobrol sama Mas Ronald Pandapotan Sirait. Orasbah. Orasbah katanya. Orasbah. Nggak hilang tuh yang namanya trademark kampungnya ya. Nggak hilang. Sudah bawaan. Mas Ronald sudah berapa lama di Surabaya? Surabaya dari 2007 akhir. Jadi sekitar 13 tahun. 13 tahun Kurang lebih. Memang merantau? Merantau. Berarti keluarga nggak ada di sini? Keluarga semua di Sumatera. Di Sumatera semua ya? Niatnya memang merantau ya? Merantau. Ya, sebagai seorang perantauan saya sudah banyak mengamati beliau. Seseorang yang cukup tangguh. Bawa belur terus. Dan satu lagi, beliau ini adalah teman mancing di di grup Caster Brotherhood ya. Caster Brotherhood. Dan yang penting lagi, beliau ini juga adalah seorang pekerja seni. Terus lagi beliau seneng apa lagi kegiatannya Mas Ronald? Saya itu yang aktif itu ya. Selain mancing, saya aktif di futsal, di seni rupa, di seni musik, lagi ya. Ya itu sih kayaknya. Aku juga ngelihat sampai ngedrum loh. Asik loh. Iya, kebetulan juga eksis di drum juga. Memang alat musik yang sangat ditekuni drum ya? Drum. Kebetulan saya bisanya cuma drum. Kalau yang lain sih ya chord-chord dasar bisa, tapi kalau yang serius mempelajari ya drum itu tadi. Jadi percampuran banyak apa itu? Banyak sisi kegiatan. Ya pemancing, pekerja seni, penabuh drum. Penyuka olahraga juga toh? Penyuka olahraga. Olahraga juga. Nih hari ini lagi ngapain Mas? Kok tiba-tiba di Montero? Nah di Montero kebetulan kita dipercaya nih sama tuan rumah, sama Pak Andri untuk mengerjakan dekorasi. Ada beberapa spot yang harus saya selesaikan. Jadi saya membuat gambar dan tulisan. Untuk supaya lebih menarik ya? Supaya lebih menarik. Bikin tulisan apa, tanda-tanda? Iya, kayak petunjuk arah, terus aturan-aturan di playground. Sama ada gambar-gambar nanti yang welcome, selamat datang di Montero. Oh gitu ya. Nah, kebetulan dipercayakan untuk membuat visual itu. Kalau boleh tahu, mana yang lebih dipilih? Seni atau mancing? Kalau seni ini kan bukan hobi sebenarnya. Tapi bawaan, kebiasaan, naluri. Iya sudah menjadi identitas ya. Identitas saya karena saya dari dulu hidupnya di seni. Semua kegiatan saya nggak jauh dari seni, termasuk mancing juga kan seni. Ya. Dan seni itu dan mancing itu hobi sebenarnya. Lebih ke hobi dia. Jadi bukan profesi. Seni itu buat saya profesi. Artinya dari pertanyaan saya tidak boleh dipilih tadi itu ya.
antara seni dengan mancing? Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Nggak boleh dilepas. Yang salah yang bertanya. Saya sempat melihat di media sosial Mas Ronald tuh ada ngajarin anak-anak kecil apa mewarnai atau Menggambar dan mewarna. mewarnai atau menggambar. Keduanya harus komplit karena kan anak-anak ini kan nggak cukup hanya bisa menggambar, nggak cukup juga hanya bisa mewarna, harus bisa menggambar dan mewarna. Berarti dari mulai sketch. Dari sketch. Metodenya gimana waktu itu? Sebenarnya kalau gambar ini sebenarnya hanya media aja sebenarnya. Karena kan kenapa saya cenderung ke anak-anak? Anak-anak ini kan sebenarnya butuh latihan motorik sebenarnya. Medianya lewat gambar. Bonusnya ketika mereka akhirnya menyukai gambar itu, mereka kan pasti akan bisa menggambar lebih baik dari teman mereka yang nggak pernah latihan. Sebenarnya tujuan yang pertama untuk mengembangkan motoriknya mereka, Motorik, ya kan? Imajinasinya mereka supaya berkembang, ide-ide kreatifnya supaya tumbuh, sama yang paling penting itu percaya diri, mentalnya terbangun. Karena pas kita belajar itu kan nggak sekedar materi aja, ilmu gambarnya yang kita turunin, tapi karakter juga kita ajarin karakter. Maksudnya karakter di masing-masing anak itu ya? Masing-masing anak. Jadi pengembangan karakter melalui gambar. Gitu. Padahal di awal kurikulumnya atau materi-materinya kan mungkin biasanya itu sama dulu ya gitu ya? Sama dulu. Misalnya anak-anak hari ini coba kalian gambar rumah gitu misalnya ya. Ya gitu mereka gambar rumah semua. Gambar rumah semua? Bikin sketch dulu gitu ya. Oh, saya kan lebih ke privat ya. Jadi menangani anak satu persatu. Privat. Nah, katakan 5 anak, rumah. Masing-masing anak ini nanti perlakuannya udah beda. Oh, gitu Mulai ya? dari proses sampai finishing, sampai mereka jadi rumah, mereka akhirnya membuat visual rumah, itu prosesnya beda-beda. Karena tujuan saya bukan supaya mereka mengcopy saya, enggak. Supaya memaksimalkan mereka sebenarnya. Kehadiran saya. Berarti memunculkan karakter masing-masing. Memunculkan. Jadi supaya karakternya semakin terlihat. Bagaimana mengetahui karakter masing-masing akan terbentuk atau memastikan bahwa oh ini karakternya ada aliran-aliran ya? Atau belum sampai di situ? Belum sampai ke sana. Itu kan udah terlalu dalam ya. Jadi sebenarnya kalau saya ini ya, karena saya udah lama ada di dunia itu, dari 2012, mungkin 2012 ke 2013 saya udah coba terjun ke dunia anak-anak. Saya lihat mereka bergerak aja, cara mereka ngobrol ke saya, sama mereka menggoreskan pensilnya mereka, saya udah langsung tahu karakternya. Oh, anak ini butuh seperti ini. Itu berasal di situ ya? Sampai ke sana. Karena kan sekian banyak anak yang sudah saya pegang. Jadi, oh anak ini dia gores ini, oh dia butuh seperti ini. Misalkan dia bikin lingkaran masih kemana-mana, si anak yang lain Sudah hampir sempurna, itu beda udah? perlakuannya beda, udah langsung beda. Oh anak ini butuh ini, anak ini. Jadi dari goresan, dari mereka cara bicara, mereka menatap matanya kita juga nanti langsung ketahuan. Oh ini anak ini butuhnya seperti ini, cara ngajarinya seperti ini. Berarti ilmu Anda lengkap, termasuk psikologi dong? Kalau psikologi anak mungkin saya dapat dari pengalaman mungkin. Gitu ya? Ya makanya saya juga nangani anak yang berkebutuhan khusus juga saya nggak keberatan. Bisa, terbukti kan saya juga punya anak murid yang bisa dibilang berkebutuhan khusus. Apa istilahnya itu ya? ABK. Kalau selain itu anak autis. Autis ya? Kalau autis kan sebenarnya juga ada levelnya dia. Jadi nggak semua autis itu ada yang berat, ada yang ringan juga. Jadi ada yang memang dia cuman speech delay. Ada memang dia perkembangan mentalnya yang kurang atau dan lain-lain lah. Jadi nggak semua yang autis itu sama, perlakuannya juga beda-beda. Jadi dari pengalaman bertahun-tahun itu akhirnya Mas Ronald juga bisa memasuki atau memahami anak-anak dari segi kejiwaannya juga. Ketika memahami kejiwaannya, paham betul karakternya, paham bagaimana harus memperlakukan mereka. Betul, kurang lebih gitu seperti itu. Pertanyaan lagi. Ya ini mungkin berkaitan dengan saya sih. Saya itu seneng dengan menggambar mungkin. Cuman saya tidak terlatih. Saya coba pernah pakai langsung warna tanpa ada sketch. Saya lebih suka menggambar tanpa sketch. Pakai kuas. Saya pikir, wah saya ini bisa. Ini versi saya pribadi. Tetapi beberapa detail yang menunjukkan bahwa gambar itu akan menjadi sesuatu yang bisa bisa dibilang bagus atau tidak, itu orang lain yang bilang kan. Teman
kita bilang bahwa, atau saya bilang, oh minimal ini kalau saya bilang cangkir sudah masuk, gitu kan. Atau ini kalau saya bilang sebuah rumah sudah mewakili. Hanya tinggal detail-detailnya saja yang mungkin saya tidak tahu caranya, tidak tahu tekniknya, hanya sekedar gores-gores kuas saja. Ya. Jadi ya karena mungkin sudah dewasa, sehingga menurut saya pribadi sket itu kelamaan. Nah ini saya tidak tahu cara saya ini benar atau tidak. Cuman mohon masukan orang yang sudah berumur, apakah bisa dilatih seperti materi ataupun apa namanya yang biasa Mas Ronald bawakan. Kira-kira bisa terlatih dan bisa progres nggak? Ya selama masih napas masih ada, selama hayat masih dikandung badan, nggak akan pernah orang berhenti untuk belajar sebenarnya. Bisa ya berarti. Sampai kapanpun. Nah soal yang tadi ya soal visual itu sebenarnya nggak ada ukuran. Kecuali kita buat patokan, misalkan gambar realis. Patokannya kan ada objek yang digambar, ada orang yang digambar, ada sesuatu yang digambar. Itu menjadi patokannya seril mana gambar itu bisa mencapai contohnya. Itu bisa diukur. Tapi kalau misalkan gambar imajinasi, nggak ada yang salah. Semuanya benar. Kalau pada akhirnya dia nggak sempurna, kesempurnaan itu ketidaksempurnaannya menjadi kesempurnaannya dari visual itu tadi. Oh, gitu karena ya. Jadi dia teknik di sana hanya penunjang sebenarnya. Jadi nggak ada, kalau udah masuk ke ranah imajinasi, gambar-gambar imajinasi ya. Iya. Bahkan kayak seperti siluet-siluet aja udah masuk masalah, ya. Tidak masalah. Yang penting itu sebenarnya pesan yang menggoreskan itu tadi tersampaikan. Selesai. Saya tertarik nih. Kalau dibilang Mas Ronald pesan yang disampaikan itu Si penggoresnya nyampe ya. cukup ya selesai. Sudah. Saya belum nyampe di situ sepertinya. Jadi saya merasa kurang pede tadi ya. Ada materi tadi ya. Kurang pede. Kan butuh menurut saya ini saya lagi gambar ini nih rumah belakangnya ada kandangnya gitu ya misalnya. Atau melukis menurut saya. Melukis rumah belakang ada kandangnya. Cuman saya nggak pede dengan itu. Walaupun menurut saya itu ya itulah rumah dan kandang. Saya punya kekhawatiran bahwa kadang-kadang orang nggak paham nih. Nah, mungkin dengan cara les private itu menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau untuk anak ya itu, lebih ke sana lebih. Tapi kalau misalkan kayak kita ya udah mengeksekusi sebuah karya, orang itu nggak harus mengerti juga, nggak masalah. Nggak harus mengerti? Tidak harus mengerti. Seni itu tidak harus dimengerti. Jadi bebas saja. Terus kira-kira esensinya apa ya? Kalau tidak harus mengerti. Nanti di situ ada diskusi. Iya. Ketika ada rasa, yang penting kan seni itu dia punya ketertarikan nggak? Ada rasa nggak? Dia punya rasa nggak? Karena mengerti itu artinya kan bisa dideskripsikan. Ada suatu hal seperti abstrak. Satu orang pun nggak bisa, semua akan hanya berasumsi. Karena kebenaran yang sejati itu hanya dipegang oleh si pembuatnya. Contoh itu yang lukisan abstrak ya? Iya, abstrak. Mana ada orang yang tahu itu gambarnya apa tujuannya nggak tahu. Orang hanya berasumsi, oh ini, ada kayak malaikat ini, Mereka hanya berasumsi. Kebenaran sejati itu dimiliki si penggambarnya tadi, si pelukisnya tadi. Saya ada sedikit kejadian yang berkaitan dengan abstrak. Saya pernah lihat suatu lukisan, mungkin tidak sama dengan apa yang digambar, apa yang dimaksud oleh si pembuat. Cuman saya melihat lukisan abstrak, kurang lebih di 1-2 menit pertama, saya langsung nangis. Nah itu kan kena dia rasanya dah. Kenapa gitu? Saya sampai dengan sekarang belum pernah bisa menjelaskan apa yang terjadi. Cuman waktu itu saya melihat lukisan itu, saya pandang betul-betul, langsung saya meneteskan air mata. Memang waktu itu saya merasakan kesedihan. Kalau sekarang boleh saya review, saya ulang kembali ya. Merinding nih jadi. Merinding aku. Saya ingat-ingat lagi waktu itu. Jadi ketika saya lihat beberapa titik warna yang memang ada gradasi-gradasi yang menurut saya itu ada sesuatu yang dalam, ada sesuatu yang sakit. Langsung kesodok hati saya. Saya langsung nangis. Pikir, gila ngapain sih saya ini? Jadi saya pun waktu itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi terhadap diri saya, tapi melihat itu
menangis. Hmm. Apakah itu yang disebut apa ya, tersampaikan ya? Atau saya nggak ngerti. Apakah yang saya lihat dengan yang digambar itu sama dengan maksudnya? Ya, kadang kan gini dia. Misal ada sebuah visual, ada 3 orang yang audiensnya atau yang menikmati, penikmatnya ada 3 orang. Salah satunya kayak sampean tadi, ada 2 orang lagi. Ketiga orang ini punya asumsi yang berbeda tentang visual itu. Ya. Nah, bisa saja misalkan pada saat katakan sampean si A, si B, si C, yang si A. Sampean ini lihat pas bersentuhan dengan antara komposisi warna yang disampaikan oleh si pelukis pas dengan perasaannya yang sedang terjadi. Ya. Jadi itu kayak mungkin misteri di sana mungkin. Misteri, ya. Nilai mistis mungkin. Sehingga langsung tercapai kan. Maksudnya ada klimaks kan di sana. Iya. Dari visual itu langsung ada rasa dan ada klimaks. Yang lain belum tentu bisa merasakan itu. Atau bisa saja punya asumsi yang lain. Wah, ini seperti ini. Oh, ini kok ceria gitu ya. Kan bisa saja. Kalau mau tahu arti gambarnya, kita harus tanya ke Langsung pelukis. tanya ya. Harus tanya ke pelukisnya. Jadi hebatnya suatu maestro, suatu karya memang mungkin bisa jadi mewakili hati masing-masing yang sedang masuk menikmati apa yang digoreskan dalam kanvas tersebut. Ya. Betul. Aneh nggak sih? Ya, aneh. Yang saya alami itu. Ya, itu sering terjadi. Karena seni kan memang adalah apa ya? Dia bisa melewati ruang dan waktu. Apakah saya yang terlalu peka atau yang sedang peka gitu ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya, Pas klik. Iya, pas klik gitu ya. Mestinya dibeli itu. Waktu itu ya warganya luar biasa. Luar biasa. Saya sih enggak sih, cuman lihat aja sih pameran. Di Jakarta waktu saya pameran itu. Jadi saya sampai merasa seperti itu. Dan itu saya ingat seumur hidup. Waktu itu juga saya sedang senang sekali memperhatikan beberapa lukisan via YouTube. Bagaimana sih orang melukis tanpa sket, tapi mungkin sketnya di otak. Di otak langsung. Yang pakai knife itu ya. Nah, itu saya sangat tertarik kali dengan orang yang menggambar menggunakan Ya, pisau palet. pisau palet itu ya. Sangat tertarik sekali. Bahkan dia mencampur warna-warna, ditumpuk lagi, digeser-geser lagi, terus ditampilkan apa macam-macam. Saya senang sekali lihat itu. Nggak tahu, menurut saya sih itu semacam kedalaman apa ya, teknik itu sih. Ada nggak yang menarik dari murid-murid Mas Ronald yang mungkin bisa dibagi di sini? Kalau menurut saya gini, anak-anak ini kan sebenarnya saya siapkan untuk yang pertama itu tadi ya, lebih ke karakter, untuk menumbuhkan kembangkan daya imajinasi mereka, kreativitas mereka, rasa percaya diri. Tapi untuk sampai ke pencapaian, anak-anak saya ini juga kebetulan kalau dalam kompetisi banyak yang juara juga gitu. Jadi Juara ya? karena memang anak yang tekun pasti akan mendapatkan hasil. Jadi kalau misalkan keunikan ya, apa tadi pertanyaan keunikan? Yang unik Dari seorang, saya punya anak itu, anak murid. Kita dalam satu kelas itu 1 jam kan ini ya waktu durasinya. Bisa sampai 45 menit berdebat. Saya berdebat sebagai guru dengan dia sebagai murid kelas 2 SD. Kita berdebat untuk satu materi. Sampai kita nggak gambar. Itu adalah peristiwa yang sangat menarik ketika saya sebagai guru ya. Karena kan gini, kan tujuan saya bukan mereka mengcopy saya enggak, tapi mereka harus punya pendirian dan saya mengembangkan apa yang menjadi bakatnya mereka. Kita berdebat dan itu misalkan dalam sebulan bisa sampai 3 kali terjadi. Satunya baru bisa belajar gitu. apa yang didebatkan waktu itu? Teknik, visual, sama keinginannya dia. Teknik, visual, dan keinginan. Keinginannya dia. Aku mau seperti ini gitu ya kan. Kadang kita belum sampai ke sana, anak ini belum sampai ke sini gitu loh. Tapi dia udah minta. Dia udah minta ke sana. Dan dia bisa dan berhasil. Yang sampean berdua debatkan waktu itu, apakah karena Mas Ronald tidak memberikan apa yang dia minta, atau memang sedang meluruskan atau menuntun atau bagaimana sehingga terjadi perdebatan? Dia punya metode lain. Oh, Dia punya cara yang lain untuk mencapai sesuatu. Saya kan umum ya. Kan Iya.
saya mendapatkan metode baru ketika saya mendapatkan persoalan baru dari si anak tersebut. Misalkan, oh anak ini ternyata kesini. Makanya itu bergulir terus. Sehingga terjadi perdebatan, gini loh. Tapi itu adalah hal yang menarik. Hal menurut saya yang paling selama aku mengajar, yang paling saya senangin ya itu, peristiwa itu. Bukan malah merasa, anak ini bandel nih. Gitu. Enggak, saya malah menyukai. Karena tujuan saya berhasil. Karena percaya dirinya kan makin bagus kan. Tujuan saya kan itu. Iya. Sehingga waktu dia mendebat, saya punya teori, dengan teorinya dia, saya merasa berhasil. Artinya si anak ini berkembang ya? Berkembang. Semua dia berkembang. Mulai dari, kalau dilihat di Instagram saya, ada nama nanti judulnya Jolin itu karyanya memang, kalau menurut saya, sangat liar malah. Untuk seorang anak-anak. Untuk seorang anak dia sudah cukup liar ya? Sangat liar kalau menurut saya. Iya, sangat liar. Bagi dia itu, kalau anak kan singa itu kita bikin lucu ya. Iya. Singa senyum, ada pita-pita dan lain sebagainya supaya nggak menggambarkan sesuatu yang seram. menakutkan. Bagi dia nggak boleh seperti itu. Singa tetap singa. Singa ya tetap makan daging. Singa itu berdarah-darah. Jadi itu yang kita debatkan. Nggak boleh. Berarti singa itu harus sudah smart ya berarti. Singa itu punya cakar. Jadi harus sempurna, harus klop. Ya secara visual namanya anak-anak ya, kan nggak bisa bikin realis. Cuman dia tampakkan semua. Tapi secara konseptual dia kan menceritakan idenya dia. Itu yang membuat saya, ini anak luar biasa. Makanya waktu terakhir saya kan sebelum pandemi kan kita masih belajar. Kita udah belajar ke watercolor. Tapi sebelum itu kita udah mencapai yang namanya doodle art. Dia menurut saya ya hasilnya dia di luar kemampuan anak-anak. Gitu ya. Idenya dia itu dia umur kelas 3, kelas 2 apa kelas 3 gitu. Kelas 2, 3 SD. Iya. Gila. Itu nggak banyak ya anak yang kayak gitu ya? Nggak banyak. Rata-rata anak kan nurut. Kalaupun bandel kan bandelnya nggak akademis. Iya. Bandelnya karena mokong, nggak mau disuruh, malas. Nah, kan lebih ke situ. Kalau ini akademis. Dia bandelnya di akademisnya ya? Wah, ini anak menurutku istimewa. Istimewa ya? Nggak. Kalau kompetisi, karena dia bukan menurut saya, ya pernah juara ya. Pernah juara 1, mewarnai, menggambar pernah. Tapi menurut saya dia bukan orang kompetisi. Kalau karya itu karyanya dia, menurut saya karya museum, bukan karya kompetisi. Karya museum. Karya museum udah ya. Kalau menurut saya ya, karena saking dia kan masih mentah, masih kecil kan. Masih kecil tapi sudah mempunyai karakter yang sekuat itu. Sangat kuat. Bisa dibilang saya ini nggak ada apa-apanya dia di usianya saya. Ya. Berarti kelak ketika dia sudah mulai tumbuh, bertambah dewasa, akan semakin mengeras ya karakternya ya. Sangat kuat. Karena ini hobinya nomor 1 dia menggambar. Itu. Nomor 1. Kalau dilihat dari keturunannya, orang tuanya apakah memang seperti itu? Orang tua berbisnis semua. Nggak ada seni-seninya? Atau ada seninya tapi sedikit? Atau bahkan mungkin dari kakek neneknya mungkin ya? Kalau ditelusuri. Iya, kalau misalkan kita kembali misalkan ke kakek nenek ya. Rata-rata kan orang zaman dahulu lah saya bilang, atau pendahulu-pendahulu kita kan memang sangat interest dengan seni ya. Iya. Ya mungkin di situnya mungkin ya. Mungkin di situ ya. Kalau dibilang mereka pekerja seni enggak, mereka orang tuanya pure pebisnis. Pure pebisnis. Pure pebisnis. Ada sih cerita beberapa orang sih ya, mungkin dari kakek buyutnya gitu kan. Iya. Mungkin keputus di satu generasi, tiba-tiba dia muncul lagi di generasi berikutnya. Berikut yang masih satu garis gitu ya. Garis. Asik. Ya, itulah kurang lebih tentang seni menggambar yang sudah dijalani oleh Mas Ronald. Ya, kurang lebih gitu. Kalau sekarang tentang mancing gimana? Mancing, gini ya, mancing kan hobi. Dia nggak mungkin akan habis. Namanya hobi kan lahir dari dalam. Sesuatu yang kita senengin atau sesuatu yang bisa membuat kita senang. Ya. Ya kan? Itu kan hobi. Tapi kadang kan kebentur sama realita. Sehingga hobi kadang harus mungkin agak dipending. Pending. Bukan berarti kita nggak mau melakukan, nggak. Tapi karena kebentur ada sesuatu hal yang lebih prioritas. Ya, oke. Ada sesuatu hal yang lebih prioritas sehingga hobinya bukan berarti stop ya. Ya. Delay. Delay. Ya, delay. Semenjak pandemi memang saya hobinya bisa dibilang nggak intens.
nggak intens dilakukan, nggak terus dilakukan karena tapi tangan terus terang kalau bahasa sini bilang geringingan, Keringingan. sudah geringan. Bentar. Cuman kan tetap akan kita tahan karena memang ya berdasarkan realitas ya. Kita ada prioritas yang harus lebih prioritas. Sehingga hobi nggak sebelum pandemi kan selalu apalagi kalau bikin acara ya dulu kan kita juga aktif kan bikin acara. Kalau sekarang Otomatis semuanya terhambat dulu atau berhenti dulu ya. berhenti dulu. Ya memang pandemi ini banyak melibas semua dari kalangan Iya. manapun gitu kan. Mau tidak mau kita juga harus mendahulukan ekonomi. Betul. Nah, ya kalau sudah mendahulukan ekonomi mau tidak mau ya memang hobi harus kita letakkan sebentar. Gitu. Sejenak, istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Ya tentang teman-teman CB ya sama ya masih aktif juga. Ya grup kalau secara grup sih masih aktif. Saya juga kalau misalkan mancing jarang ya. Tetap mancing sesekali. Tapi bisa dibilang jarang. Tapi kalau untuk berkomunitas kan kebetulan kita memang dari awal kan ada di kepengurusan. Jadi tetap kita berusaha mengakomodir teman-teman, mewadahi teman-teman untuk ada di dalam aktif di dalam komunitas. Ya. Nah, kebetulan kan yang kita konsen itu di teknik casting. Teknik casting ya. Ya. Sesuai namanya caster. Caster, Aku brother. ingin ngobrol lagi tentang seni yo. Ya, monggo. Jadi apakah ada sesuatu yang sifatnya bisa disampaikan kepada khalayak ataupun teman-teman kita yang mungkin anaknya nggak jauh-jauh dari seni. Apakah ada pesan khusus kira-kira ya? Ya, nggak bisa dipaksakan tetap ya. Yang pasti seni menjadi salah satu jalan untuk ini kalau dunia anak. Ini anak. Ke dunia anak ya, karena memang saya konsennya ke anak-anak. Ya. Seni menjadi salah satu jalan untuk anak-anak ini bisa bertumbuh secara imajinasi, daya kreativitas, daya pikir mereka, sampai ke eksekusi. Berani mengeksekusi sesuatu, berani menciptakan sesuatu, dan berani memberikan gagasan, bahkan berani berdebat. Berani mempertahankan argumentasi. Karena ya di materinya saya pribadi ya, saya juga yang guru-guru yang lain saya nggak tahu bagaimana mereka ngajarnya, tapi bagi saya itu, saya ajari mereka itu semua. Sampai mereka harus bisa berargumentasi, kata-kata. Jadi mereka juga bisa mempertanggungjawabkan karyanya mereka dengan metode presentasi. Misalkan mereka ciptakan karya, mereka akan mempresentasikan karya mereka. Ini loh hasilnya, bagaimana kok bisa seperti ini? Sampai ke situ. Jadi secara umum, rasa percaya diri mereka akan bangkit. Berarti ada peran orang tua ya sebenarnya. Sangat. Jadi antara saya, orang tua dengan anak itu harus kerjasama. Ya. Sebenarnya. Jadi nggak cukup di saya, karena kan saya kan durasi paling kalau standar kan sekali seminggu aja untuk ketemu anak. Yang paling sering ketemu kan orang tua. Jadi saya biasanya connect dengan orang tua untuk anaknya tetap diingatkan. Artinya pada saat komunikasi dengan orang tua itu memastikan bahwa tolong support dia untuk tetap bisa berkarya gitu ya. Iya. Atau buka kesempatan dia gitu ya. Untuk latihan sih. Untuk latihan ya. Latihan. Karena kalau berkaryanya kan dia latihan itu juga hasil dari latihan ya, itu juga sebuah karya. Ketika dia akhirnya berhasil misalkan menciptakan berhasil mencapai sebuah teknik, itu juga sudah merupakan pencapaian. Pencapaian ya. Ya. Jadi antara saya sama orang tua saling berkoordinasi untuk anaknya bisa tetap berlatih sebenarnya. Kalau untuk sampai ke karya nanti ada waktunya. Karena kan nggak selalu setiap pertemuan harus ada karya, enggak. Karena ada kalanya kita cuma ngobrol aja, ada kalanya kita cuma nonton, ada kalanya dan lain sebagainya. Dari hasil yang kita bicarakan ini, saya kok sekarang merasa menjadi seseorang yang dulu tidak mendapat jalan. Bener, dulu itu hasrat saya untuk berseni. Mungkin kita ngomong seni rupa ya, menggambar atau melukis. Jadi merasa, oh iya, berarti dulu saya itu buntu ya. Nggak tersupport sepertinya saya itu. Terus terang aja, yang menjadi bagian dari kenapa saya datang hari ini itu saya ingin mengorek apa yang terjadi di saya sejak kecil untuk saya konfirmasikan ke Mas Ronald juga. Jadi ya mungkin inilah jadinya kalau mungkin seseorang tidak tersupport, tidak mendapat jalan ya.
Ya, jadi untuk teman-teman atau para orang tua yang mempunyai anak yang arah-arahnya ke seni, baik itu seni rupa, seni musik atau apapun, support mereka ya. Support. Untuk menjadi sebuah jiwa yang berkembang, jiwa yang tumbuh, Benar. jiwa yang kuat gitu ya. Karena dia belajar gambar, nggak harus juga dia harus jadi seniman. Ya, Tidak harus. Tapi dia akan punya beda. Orang yang belajar seni dengan yang tidak itu ada bedanya. jelas. Ini saya rasakan. Mereka kan lebih tampil. Orang yang punya taste, Iya. ya kan, walaupun Sama yang tidak dimunculkan taste seninya, tapi akan teraplikasikan di tempat lain, dan itu sangat beda lah. Sangat terasa beda. Terasa, Kontras iya. itu. Kontras, ya. Tapi kita nggak sadari, dia nanti akan muncul-muncul sendiri Ya, ya, ya. sebagai pribadi. Ini loh, ini loh. Karena dia terlatih kan, terus dilatih. Jadi efeknya itu bukan hanya di lini seni aja, tapi bahkan ke semua lini. Ke semua lini. Iya, ke semua lini. Ada art di masing-masing gerak dia, di masing-masing yang dia sampaikan, terus kreasinya, Betul. membentuk sesuatu, ada artnya kan. Karena kan hampir semua kan yang kita jalanin ini kan apa ya, ada unsur rasanya. Di seni itu Ada dipelajari. unsur rasa. Bahkan kalau kita kaitkan dengan mancing, mancing pun ada seninya. Ada seninya. Semua hal. Arsitek, apalagi ya, semua. Kan ada, aku puas ketika ini. Itu sudah rasa. Ya, Rasa itu bisa diasah di seni. Bisa dipertajam di seni. ya, ya. Ya gitu. Asik. Ya, minimal hari ini saya mendapat konfirmasi dari seseorang yang saya yakini bisa menjawab sesuatu yang tidak saya pahami sejak kecil, remaja hingga sekarang. Ya, terjawab juga bahwa di masing-masing manusia, di masing-masing jiwa itu ada seni. Tuhan sudah memberikan kepada kita ya, Yap. art atau seni. Cuman apakah kita mengembangkan atau menumbuhkan atau tidak? Nah, itu dari masing-masing dan apa kesempatannya. Kita sadar nggak bahwa kita ada potensi itu? Iya. Kita sadar nggak anak kita atau saudara kita ada potensi atau tidak? Nah, itu kita harus peka berarti ya, mengasah kepekaan kurang lebih. Simpel. Oke, demikian teman-teman yang menjadi pokok bicara kita hari ini. Asahlah rasa seni ataupun kepekaan kita. Ya, kepekaan kita tuh banyak, bisa menjadi dari goresan kita, bisa menjadi dari notasi musik ataupun kepekaan terhadap alam, itu juga bagian dari seni. Atau kegiatan-kegiatan kita, bahkan olahraga itu ada seninya, memancing ada seninya. Dan ketika kita memahami bahwa ada unsur seni dalam hidup kita atau masing-masing diri kita, semua menjadi indah sepertinya, lebih berasa. Oke, terima kasih teman-teman sahabat mancing Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat. Dan terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini dan tayangan-tayangan sebelumnya. Semoga berkat rahmat Allah SWT menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.